Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan channelnya Umi Nurul Atiko dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dulu pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kahfi ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kandungan surah Al-Kahfi ayat 29. Yang pertama, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang salah datangnya dari selain Allah. Manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan terhadap agama yang dianutnya. Manusia yang memilih agama yang salah, yakni yang tidak berasal dari Allah dan mengandung unsur menyekutukan Allah, dianggap zalim, dan balasan bagi orang zalim adalah neraka. Beberapa perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 29 antara lain adalah: yang pertama, beriman kepada Al-Quran dengan cara mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar serta menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berbuat baik kepada orang lain, kapanpun dan dimanapun dia berada. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Terjemah surat Al-Hujurat ayat 10-13. Yang pertama, dalam ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pada ayat ke-11 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan dan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anakku sekalian, pada ayat 10 Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Meskipun kita berbeda bangsa, adat, warna kulit, bahasa, kedudukan, sosial ekonomi dan sebagainya, tetapi mereka itu satu ikatan persaudaraan, yaitu persaudaraan Islam. Oleh karenanya, sesama orang mukmin harus mempunyai jiwa persaudaraan yang kokoh sebagaimana diajarkan agamanya, yaitu agama Islam. Pada ayat 11 Allah menegaskan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi logis dari makna yang terkandung pada ayat 10. Pada ayat 10 orang mukmin itu bersaudara, maka konsekuensinya adalah bahwa orang-orang mukmin tidak boleh saling mengolok-olok.
Sebab boleh jadi orang-orang mukmin yang diperolok-olok itu lebih baik dari orang yang mengolok-olok. Demikian juga orang mukminah. Nah, pada ayat 11 ini juga ditegaskan bahwasanya orang mukmin itu dilarang mengolok-olok dirinya sendiri. Jadi bukan hanya mengolok-olok orang lain, mengolok-olok diri sendiri pun kita tidak boleh. Nah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengolok-olok diri sendiri adalah mengolok sesama mukmin. Karena antara sesama muslim itu satu tubuh. Begitupun di ayat ini. Allah melarang orang mukmin memanggil orang mukmin lain dengan panggilan atau sebutan yang buruk, yaitu sebutan yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil atau digelarinya. Seperti memanggil orang beriman dengan panggilan hai fasik atau hai kafir dan sebagainya. Nah, dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada orang yang berbuat kesalahan harus segera bertaubat. Selanjutnya, pada ayat 12, Allah melarang orang-orang yang beriman cepat berprasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa, sehingga prasangka itu harus kita jauhi. Dalam ayat ini, Allah juga melarang orang mukmin mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjingkan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, atau bergibah. Kemudian Allah juga menggambarkan bahwa orang yang seperti itu seperti orang yang makan daging mentah, ya, bahkan diibaratkan sebagai orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, sebenarnya kalau kita sendiri memakan daging orang yang sudah mati, bagaimana rasanya? Pasti kita tidak akan menyukainya. Selanjutnya pada ayat 13, Allah menegaskan bahwasanya semua manusia itu diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan. Nah, menciptakan manusia secara pluralistik, ya, dengan beraneka macam bangsa, suku, bahasa, budaya, warna kulit. Nah, keanekaragaman dan kemajemukan manusia yang seperti itu adalah bukan untuk berpecah belah, saling membanggakan kedudukan, yang satu lebih terhormat dan yang lainnya akan menjadi supaya tidak saling mengenal. Tetapi justru Allah menciptakan manusia dengan pluralismenya itu untuk saling mengenal, bersilaturahim, berkomunikasi, saling memberi dan menerima. Dan satu hal yang paling penting adalah bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain hanya pada derajat ketakwaannya kepada Allah. Jadi bukan karena hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya contoh orang yang sudah mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 10-13 ini adalah misalnya Rasulullah pernah mempersaudarakan antara Abu Bakar dengan Harithah bin Zaid. Kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakannya dengan Itbah bin Malik. Demikian juga dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Rasulullah juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin Mekah dengan kaum Ansor atau penduduk asli Madinah. Ini menggambarkan bahwasanya persaudaraan yang diajarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10-13 itu memang sudah diajarkan sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu bahwasanya Rasul itu adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, maka kita harus meniru apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Umi tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.